Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Munafaro Pancaputri, Prodi Psikologi semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat manusia dan mengapa manusia banyak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun dari segi norma sosial. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Sedangkan hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Nah, mengapa manusia banyak yang melakukan pelanggaran? Karena banyak manusia yang mengabaikan peraturan, baik peraturan agama maupun peraturan negara. Ada juga manusia yang merasa bahwa peraturan itu tidak ada gunanya, dan juga ada manusia yang memilih untuk tutup mata dan juga tutup telinga, seolah dirinya tidak tahu apa itu aturan. Ada beberapa alasan mengapa manusia melakukan pelanggaran. Yang pertama, tidak mau tahu. Banyak orang tahu aturan hukum ketika melakukan suatu tindakan atau perbuatan, akan tetapi aturan itu dilanggar dan diabaikan. Biasanya, orang yang seperti ini merasa hukum telah menjadi penghambat bagi pencapaian keinginannya. Yang kedua, mempunyai niat jahat. Tuntutan hidup atau pencapaian target atau untuk meraih sebuah kesempatan, sehingga banyak orang mencari jalan bagaimana ia bisa mencapainya. Orang seperti ini biasanya akan melakukan perbuatan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, terpaksa. Dalam situasi atau kondisi tertentu, keadaan terkadang memaksa seseorang untuk bertindak tidak sesuai dengan hukum. Tidak ada pilihan lain yang dapat dipilih kecuali melanggar hukum secara terpaksa. Maka dari itu, terpaksa merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hukum. Yang keempat, kesempatan. Manusia memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran hukum karena ada peluang. Kesempatan untuk melanggar hukum dapat datang secara tiba-tiba apabila objek pelanggaran hukum dilihat oleh mata, terlebih ketika tidak ada orang yang menyaksikannya. Yang kelima, merasa selalu benar. Sikap merasa selalu benar merupakan sikap yang dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum. Sikap tersebut adalah sikap egois yang tidak cocok atau enggan mendengarkan pendapat orang lain. Seseorang yang merasa selalu benar memiliki ego yang tinggi hingga rela melanggar hukum demi mempertahankan pendapatnya. Keenam, kebiasaan. Karena sudah terbiasa, seseorang tidak lagi segan untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum. Orang yang selalu taat pada hukum akan terbiasa dengan ketetapan atau ketentuan hukum. Begitu juga dengan orang yang selalu melanggar hukum. Tindakan pelanggaran hukum dapat menjadi sebuah kebiasaan buruk. Yang ketujuh, tidak setuju terhadap hukum yang telah ditentukan. Kasus ketidaksetujuan terhadap hukum yang telah ditentukan tidak terlalu sering ditemukan. Akan tetapi, alasan ini juga dapat memancing tindakan pelanggaran hukum. Ketidaksetujuan terhadap suatu hukum bisa didasarkan pada prinsip yang dianut seseorang. Akan tetapi, alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebuah pembenaran. Hukum yang telah ditegakkan oleh lembaga resmi yang berwenang harus dipatuhi oleh semua orang.
Lalu, bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali pada hakikatnya? Dengan cara memeriksa kekurangan pada diri sendiri dan tidak menyerang kekurangan yang ada pada orang lain, menjadikan kehidupan seseorang menjadi lebih tenang, lebih damai, tanpa ada beban yang memberatkan. Di sisi lain, tanpa mencampuri kehidupan orang lain, maka akan terjaga kerukunan dan keharmonisan hidup dengan sesama. Dengan memeriksa diri sendiri, kita akan mengetahui sejauh mana kekurangan yang dimilikinya, sehingga bila sudah mengetahui kekurangan tersebut, akan lebih mudah untuk memperbaikinya dan selanjutnya dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada orang lain dan juga memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dan dapat juga dengan cara mendengarkan pendapat dari orang lain. Bersosialisasi juga perlu dilakukan oleh manusia, karena setiap interaksi yang dilakukan sesama manusia digunakan untuk berkomunikasi, mulai dari interaksi dalam ruang lingkup keluarga hingga mencapai ranah umum untuk pemenuhan kegiatan sosial, misalnya dalam hal pekerjaan. Kegiatan sosialisasi pun dianggap berhasil jika setiap individu mampu mengetahui perannya di dalam suatu masyarakat. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.